yang asli Better 4 dan ini untuk yang asli premium 4-nya. Karena banyak mixer yang beredar di pasaran yang 4 channel juga, ada juga yang 2 channel dan lain sebagainya. Itu dia mengesampingkan fitur-fitur dasarnya bosku, seperti contoh sama juga yang di asli premium 4 ini bosku. Untuk jack inputnya itu dia sudah combo, bisa untuk XLR, bisa juga untuk mono seperti ini. Jadi oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Ketemu lagi di channel YouTube dari Nak Lanang, tempat pembelian paket sound murah bergaransi. Jadi teman-teman, untuk yang baru mau cari paket sound siap bunyi yang murah dan bergaransi ataupun ada garansinya, itu bisa langsung hubungi Nak Lanang. Nomornya ada di video ini atau di 081252239855 bosku. Oke, untuk video kesempatan kita kali ini, coba ini kita akan compare kedua mixer ini bosku. Bagaimana nanti untuk kualitas suaranya, kualitas efek vokalnya, dari segi desain dan lain sebagainya, fitur dan apapun itulah nanti bosku. Untuk yang ada di mixer ini nanti coba kita komparasi menurut pandangan saya bosku. Kita nilai secara objektif menurut pandangan saya pribadi nanti seperti apa untuk komparasi kedua mixer ini. Untuk paket pembelian di Nak Lanang itu yang menggunakan ke salah satu mixer ini itu khusus untuk yang paket basic. Tapi misalkan jenengan nanti untuk pembelian paket set siap bunyi di Nak Lanang mau upgrade mixernya pakai merek A, B, C, dan C ataupun apapun itulah yang sesuai dengan requestan jenengan nanti juga bisa. Tapi untuk set basicnya di Nak Lanang itu kita kasih dua opsi ini, nanti tergantung stok yang tersedia. Oke, kita lanjut ke pembahasan bosku. Sebelum kita masuk terlalu jauh untuk pembahasannya, kita mulai dari segi desain dulu. Nah, ini kembali lagi ke perspektif saya bosku, atau sudut pandang saya. Untuk masalah desain itu saya langsung to the point aja ya bosku, nggak usah bertele-tele. Itu saya kalau dari segi desainnya itu lebih memilih asli Better 4 ini, tanpa mengesampingkan untuk asli premium 4 ini. Tapi kalau saya pribadi, kalau dari segi desain itu lebih menarik yang asli Better 4 ini bosku. Bisa dilihat secara seksama seperti ini untuk perbedaannya. Ini untuk yang asli Better 4 dan ini untuk yang asli premium 4-nya. Sebenarnya untuk dimensinya itu hampir sama. Untuk dimensi lebarnya itu dia hampir sama bosku. Loh, untuk dimensi lebarnya itu dia sama, cuma panjangnya, untuk panjang ke depannya itu dia lebih panjang yang asli Better 4-nya ini bosku, lebih panjang sedikit lah. Nih. Nah, desainnya itu yang saya suka dari Better 4 itu dia meruncing bosku, atau kesan racingnya itu ada ini kayak gini. Dan juga knop potensionya itu ada kuning stabilo sepertinya, atau hijau stabilo. Itu menambah kesan apa nggih? Jadi pada pandangan pertama itu kita langsung notice gitu loh bosku, untuk yang Better 4 ini dibandingkan untuk asli premium 4. Nah, kalau asli premium 4 itu dia desainnya nggak neko-neko, dia cukup kalem. Untuk desainnya itu ya seperti ini aja. Nah, untuk knop potensinya juga dia kan cukup kalem ini. Nah, kalau ini kan dia lebih mencolok dan lebih notice kalau lihat mixernya ada tulisan asli di sini juga. Itu dari segi desain. Lagi-lagi kita ke segi desainnya. Untuk desain fadernya itu kalau di Better 4 itu dia menggunakan fader seperti ini bosku. Untuk per channelnya itu dia menggunakan fader seperti ini. Nah, untuk premium 4 itu dia yang menggunakan fader itu hanya yang di master sini bosku, master channel atau main masternya ini bosku. Kalau untuk di channelnya itu dia menggunakan potensio seperti ini. Nah, untuk fungsinya itu sebenarnya sama saja bosku. Untuk fungsi dari entah itu menggunakan potensio seperti ini ataupun menggunakan fader seperti ini. Tapi kembali lagi ke masalah desain dan selera bosku. Kalau itu
kalau dari segi fungsi itu dia sama saja bosku. Dari segi fungsinya itu, kalau dari keseluruhan desain itu saya lebih condong ke Better 4. Lagi-lagi tak disclaimer, ini menurut pandangan saya pribadi ya bosku. Oke, kita sekarang masuk ke fitur dasar yang harus ada di mixer ini apa saja bosku. Karena begini, kenapa kok saya bilang fitur dasar, karena banyak mixer-mixer yang beredar di pasaran yang 4 channel juga, ada juga yang 2 channel dan lain sebagainya. Itu dia mengesampingkan fitur-fitur dasarnya bosku. Seperti contoh, kalau di mixer ini itu pen RL nya atau panoramiknya seperti ini, pen, ada tulisan pen seperti ini sudah ada di mixer ini. Nih kalau yang di premium 4 itu yang hijau ini itu sudah ada pen RL. Nah ini nanti itu berfungsi pada saat kita entah itu kita playback MP3 ataupun pada saat menggunakan mic kabel. Kalau sistem kita kurang proper itu nanti bisa disiasatin menggunakan RL ini bosku. Nah untuk cara penggunaan RL salah satu ya bosku, salah satu penggunaan RL ini sudah pernah kita bahas. Kalau sound system kita itu tidak menggunakan crossover, nanti bisa ala-ala ya bosku, ala-ala seperti crossover itu menggunakan fitur pen RL ini bosku. Itu nanti bisa jadi middle-nya bisa hidup sendiri, terus subwoofernya nanti bisa hidup sendiri. Itu bisa kita siasati dengan fitur RL ini. Tapi karena cuma mensiasati itu bukan berarti bisa menggantikan crossover ya bosku. Tapi jadi cuma untuk yang teman-teman yang press budget atau budgetnya mepet, belum bisa beli crossover, nanti bisa ya ala-ala lah, nanti bisa disiasati dengan RL, fitur RL ini. Oke, itu di fitur dasarnya. Dan juga ini bosku, nggak semua mixer itu dia memiliki jack combo seperti ini. Jack combo itu seperti apa teman? Jack combo itu seperti ini bosku. Ini itu dia bisa untuk Nah untuk contohnya jack combo itu dia bisa untuk jack bawah seperti ini jack bawah seperti ini, dan juga bisa untuk jack XLR seperti ini bosku. Itu dia bisa seperti ini. Itu pun sama juga yang di asli premium 4 ini bosku. Untuk jack inputnya itu dia juga sudah combo, bisa untuk XLR, bisa juga untuk mono seperti ini. Jadi misalkan jenengan colokan mic kabelnya nanti itu cuma jack mono seperti ini tetap bisa masuk di mixer ini bosku. Begitu juga untuk yang bed, sama bosku, sama. Oke, ngomong-ngomong ini itu untuk mixernya ini kan 4 channel bosku, tapi 4 channelnya itu dia 2 stereo yang saya tunjuk ini, 1, 2, terus 2 mono bosku. 2 mononya itu dia digabung menjadi channel 3 dan 4. Nah channel 3 dan 4 itu dia menjadi satu channel. Nih di sini ada tulisannya bosku, ini ada tulisannya 3 dan 4. Nah ini itu fungsinya di sini bosku, untuk channel 3 dan 4. Biasanya untuk playback MP3 menggunakan kabel RCA. Di premium 4 juga sama, ini channel 3, 4 dan USB. Nah plus USB nya itu nanti seperti apa nanti tak terangkan di dalam video. Itu untuk input channelnya bosku. Terus kita masuk ke fitur dari mixer ini bosku. Untuk mixer ini itu dia sudah bisa menggunakan USB, sama bisa menggunakan USB, dan juga sudah bisa Bluetooth. Dua-duanya sudah bisa Bluetooth untuk keduanya. Nah untuk menyalakan fitur Bluetooth ini, setelah nanti jenengan pilih mode, nanti coba kita hidupkan ya. Jangan lupa ini ada selektornya bosku. Kalau di premium 4 ada di sebelah sini selektornya. Itu nanti ditekan. Nah, kalau untuk Better 4 itu ada di sini. Nih, kita dekatkan. Nih. 3, 4 kalau nongol ke atas, tapi kalau ditekan ke bawah itu dia yang fungsi MP3. Nah, kalau yang fungsi MP3 kayak gini, itu dia yang fungsi di ini bosku, USB atau Bluetooth. Itu ya bosku. Sama halnya dengan yang asli premium 4 ini. Kalau ini ditekan ke bawah,
tekan ke bawah ke situ, begitu. Itu yang fungsi itu dia yang ini bosku, jadi USB ataupun Bluetooth. Tapi kalau ditekan ke atas itu yang fungsi dia yang mono ini, yang fungsi yang mono ini. Untuk pengaturannya misalkan nanti pakai Bluetooth, misalnya ini ditekan ke bawah terus pakai Bluetooth, itu juga sama bosku. Untuk pengaturannya juga pakai yang channel 34 ini, begitu. Itu ya. Oke, nah kita ke kelebihan dari masing-masing mixer ini. Nah, kalau dari fitur dasar, kedua mixer ini itu dia sudah memiliki fitur dasarnya masing-masing. Tapi ada perbedaan di kedua mixer ini bosku, yang membuat dia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau menurut saya kelebihan dan kekurangannya itu dia sangat minor bosku, karena untuk mixer 4 channel ini biasanya dipergunakan untuk sound miniatur rumahan, jadi tidak begitu berasa atau terasa untuk perbedaan fiturnya ini bosku. Kita mulai dari perbedaan yang pertama. Untuk yang Asle Better 4 ini itu dia sudah memiliki AUX 1 dan 2. AUX 1 dan 2. Untuk pengaturan AUX 1 dan 2 itu ada di sebelah sini bosku. Sama ya bosku, ini per channel ya bosku. AUX-nya per channel. Itu dia mempunyai fitur AUX 1 dan 2. Walaupun di AUX 2 di Asle Better 4 ini itu dia gabung dengan efek vokal, tetapi fitur AUX ini itu dia tidak dimiliki oleh Asle Premium 4 nya ini bosku. Di sini tidak ada fitur AUX-nya. Tapi kembali lagi tadi bosku, kalau tergantung ke kebutuhan, jadi dikembalikan lagi ke kebutuhan kita. Kalau semisalkan untuk speaker rumahan ataupun set sound rumahan itu sebetulnya untuk AUX Sen itu tidak terlalu dibutuhkan, seperti itu bosku. Jadi minor, jadi perbedaannya itu dia minor sekali itu. Nah, itu dari segi AUX yang Better 4 itu ada, yang sebelah sini tidak ada gitu ya bosku. Nah, sekarang kita balikkan untuk yang di Asle Better 4 ini tidak ada, yang di Asle Premium 4 ini dia ada. Itu ada di grafik equalizernya ini bosku. Kalau di Asle Premium 4 itu dia memiliki grafik equalizer seperti ini. Kalau di Better 4 dia tidak memiliki grafik equalizer. Kita kembalikan lagi ke kebutuhan kita masing-masing bosku. Kalau pembelian paket set siap bunyi Dinak Lanang dengan pensettingan sistem two-way yang sudah pernah kami share tanpa menggunakan crossover ya bosku, intinya tanpa menggunakan aksesoris apapun, janji kita settingnya RL, misalnya channel 1 ini di L, channel 2 nya di R, itu fitur grafik equalizer ini kalau jenengan bisa cek sound kami, itu dia tak pastikan flat seperti ini bosku. Kalau di kami, jadi ini nggak pernah tak EQ. Nah, kalau di EQ gimana mas? Ya nggak apa-apa, itu selera kita masing-masing. Tapi kalau untuk set siap bunyi Dinak Lanang itu karena untuk susunannya itu sudah kita reset, sudah kita tuning, itu jadi tanpa kita EQ ini itu suaranya itu sudah rata begitu bosku. Kalau grafik equalizer ini kan dia untuk mengkoreksi frekuensi yang terlalu berlebih ataupun kurang, itu kita koreksi menggunakan fitur equalizer ini. Sound system jenengan itu sudah tidak ada yang perlu dikoreksi untuk frekuensi suaranya, ya grafik equalizer ini tidak dirubah itu juga tidak berpengaruh bosku, gitu ya bosku. Jadi itu untuk penjelasan untuk fitur equalizer ini. Jadi misalkan gini bosku, kalau speaker jenengan atau susunan set sistem jenengan itu sudah enak, di equalizernya itu nggak perlu kita ubah-ubah lagi, itu sudah enak bosku. Malahan kalau susunan kita itu sudah mapan, katakanlah kayak gitu, sudah enak didengar, kalau equalizer ini kita boost atau kita cut, itu nanti malah suaranya aneh bosku, karakter suaranya itu dia malah hilang. Seperti itu untuk penggunaan dari ataupun fitur dari equalizer di Asle Premium 4 ini. Lagi-lagi itu fitur minor bosku, kalau menurut saya pribadi bosku. Minornya seperti apa itu, jadi penjelasan begini bosku. Kalau kita mau benar-benar menggunakan grafik equalizer
kalau saya pribadi mending menyarankan membeli aksesoris graphic equalizer, entah itu dari DBX ataupun apapun itu, yang 31 band itu malah lebih fungsional daripada graphic equalizer yang ada di mixer ini bosku. Karena untuk bandwidth di masing-masing frekuensi ini bosku, ini kan ada frekuensi 63, 160, 400 dan lain sebagainya sampai 16 kilo, itu bandwidthnya dia cukup lebar bosku. Jadi misalkan kita turunkan 1 kilo, itu ada kemungkinan di 2 kilonya itu dia ikut turun. Karena apa kok dia bisa lebar? Karena yaitu tadi bosku, ini cuma 7 band. Dia cuma 7 band. Bagaimana caranya dia bisa mengcover dari frekuensi 20 sampai 20 kilo. Caranya dengan membesarkan bandwidthnya itu bosku. Jadi misalkan kita turunkan ini, kanan kirinya itu ikut turun. Jadi dia lebih lebar kayak gitu bosku. Kalau graphic equalizer yang 31 band itu bosku, yang panjang itu dia bandwidthnya sempit bosku. Jadi untuk frekuensi kanan kiri dia tetap ikut, tapi nggak begitu terlalu berpengaruh. Begitu ya bosku. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita langsung masuk ke proses mengetahui kualitas suara dari kedua mixer ini. Nanti mulai dari vokal test ataupun tes efek vokal dari kedua mixer ini sampai kita coba playback musiknya bosku. Begitu ya bosku.